Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan membuat video tentang Bagaimana cara kita memahami bagaimana kita tinggal dalam Tuhan dan bagaimana cara kita sebagai siswa untuk menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan kita sehari-hari. dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas agama. Jadi menurut Ika tinggal di dalam Tuhan itu seperti apa? Menurut saya tinggal dalam Tuhan itu seperti kita bisa lihat di Mazmur 46 ayat 1-12, di situ dibilang itu perikopnya Allah kota benteng kita. Itu kalau kota benteng kayak macam benteng itu kan untuk kayak berfungsi untuk melindungi begitu toh. Kayak kita tinggal di dalam itu kita akan terlindungi. Kayak dulu kan ada kerajaan-kerajaan, kalau tinggal dalam benteng itu kan akan lebih aman begitu dari serangan-serangan orang di luar sana. Nah, sama seperti Tuhan juga tuh seperti kita punya benteng gitu. Jadi kayak macam di dunia ini pasti banyak cobaan, banyak hal, banyak jalan sangat besar untuk menuju hal yang tidak benar. Namun jika kita tinggal di dalam bentengnya Tuhan, di dalam Tuhan itu pasti kita akan selamat gitu. Kita tidak akan mudah tergoyah imannya dengan banyak cobaan-cobaan sangat bagus yang diberikan oleh dunia. Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan itu pasti kita dari Mazmur 46 itu kita akan kita tidak akan takut untuk melakukan hal yang benar, walaupun pasti kalau kita melakukan hal yang benar menurut Tuhan pasti banyak orang di sekitar yang tidak akan suka sama kita karena kita melakukan hal yang benar begitu. Pasti kita tidak akan takut untuk melakukan itu karena kita lebih mementingkan Tuhan begitu, kayak yang benar yang kita lakukan gitu. Bukan untuk disenangi orang tapi untuk menyenangkan hati Tuhan begitu. Terus kita tidak takut untuk menghadapi masalah karena kita tahu kalau Tuhan itu selalu bersama kita begitu karena kita tinggal dalam Tuhan. Nah, jadi sampai dunia ini bisa hancur, sampai semua orang tidak percaya sama Tuhan, sampai semua terpengaruh dengan hal-hal yang buruk kayak keindahan dunia yang membawa kita ke dalam dosa. Tapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, itu kita akan walaupun dunia pokoknya serusak-rusakan, kita akan aman tetap tinggal dalam Tuhan. Jadi itu pentingnya kalau kita tinggal dalam Tuhan, jadi kita akan diselamatkan begitu. Itu sih dari saya. Kalau menurut saya tinggal dalam Tuhan ini berarti bagaimana kita menerapkan setiap nilai-nilai yang ada pada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu juga bentuk dari bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Nah, jika kita sudah menerapkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa tinggal di dalam Dia, karena kita tidak bisa tinggal dalam Dia kalau kita tidak memiliki nilai-nilai itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah pernahkah Ika berada kepada keadaan di mana Ika tuh berada di luar Tuhan begitu? Oke, saya bisa cerita pengalaman, tapi saya tidak tahu apakah ini bagian dari tidak tinggal dalam Tuhan. Jadi saya pernah tuh selama seminggu sebelum tidur tidak pernah berdoa. Itu tidak tahu saking malasnya atau apa, tapi saya kayak seminggu tidak berdoa malam sebelum tidur. Jadi itu menurut saya sih tidak tinggal dalam Tuhan, tapi itu kurang baik juga karena kalau tidak berdoa tuh kayak merasa ada yang kurang begitu sebenarnya. Tapi dari situ saya belajar untuk setiap malam tuh secapek apapun, pokoknya sampai semalas apapun tuh kita tetap harus berdoa supaya kita tidur nyenyak, besoknya juga kita bangun dengan segar begitu diberkati Tuhan. Kalau saya pernah juga berada di luar dari Tuhan gitu, itu waktu itu ketika Mama meninggal waktu kelas 8. Kayaknya dari situ tuh kayak waktu dari kelas SD kelas 7 tuh mungkin waktu itu mungkin rajin baca Alkitab di setiap malam, atau dia rajin berdoa sebelum tidur. Tapi tidak tahu kenapa setelah Mama meninggal, setelah itu tuh langsung kayak otomatis saja kayak
sejarah masalah kita jangan berdoa, tapi setelah naik kelas 9 lagi tuh kayak masa sih kayak dari SD sampai SMP juga Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah bawa saya sejauh ini, tapi tiba-tiba kayak menjauh dari Tuhan. Kayak saya merasa bersalah, terus saya sudah minta ampun ke Tuhan. Habis itu kayak mencoba dekatkan diri dengan Tuhan lagi, kayak mulai ikut ibadah itu yang Kak Datu, Kak Keren, mereka juga ajak, jadi mulai ikut kayak iya gitulah. Jadi kayak tidak baik kalau berada di luar Tuhan gitu. Nah, Ika pernah atau tidak kayak berada di situasi mana kayak tidak mengandalkan Tuhan begitu? Tidak. Kayak mengandalkan Ika kemampuan sendiri. Kayaknya pernah. Itu kayak waktu itu kan ujian sekolah. Nah, ada ujian apa ya? IPS atau apa gitu. Kan waktu itu tidak dipimpin ini berdoa di depan, jadi kita berdoanya masing-masing. Nah, saat itu tuh saya baru hafal-hafal gitu pagi-paginya, jadi saya tidak mau lupa gitu, jadi saya tidak berdoa, langsung kerja begitu. Itu menurut saya tidak mengandalkan Tuhan. Jadi akhirnya juga saya ini sih di tengah-tengah saya lupa jawaban beberapa, karena saya inginnya tuh kayak biar yang ada di otak tuh tidak hilang begitu. Tapi ya setengah-tengah juga nanti saya sadar baru saya berdoa. Jadi itu menurut saya salah satu contohnya. Saya pernah juga tidak pernah mengandalkan Tuhan tuh ketika ujian juga, misalkan kayak menurut saya pelajaran-pelajaran seperti IPS itu tuh sangat mudah begitu, karena kayak kita hanya butuh penghafalan gitu. Nah, itu tuh waktu ujian-ujian seperti itu kayak membuat saya ya udahlah masuk langsung kerjakan aja, tidak perlu berdoa gitu. Karena kayak dengan keyakinan penuh kayak nanti juga saya sudah hafal, nanti saya dapat nilainya di atas KKM kayak gitu. Tapi sebenarnya mau hal segampang apapun, kayak segampang sampai kita bisa jawab semua di HP nilai dapat 100, tapi sebenarnya itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan gitu kan. Ya, begitu. Jadi kita kan maksudnya sebagai remaja gitu. Jadi kita pasti punya tantangan begitu di dunia. Nah, menurutku tantangan di dunia ini yang berhubungan dengan tinggal dalam Tuhan, ini tantangan untuk remaja itu apa saja gitu? Tantangannya tuh menurut saya tuh ini sosial media ya. Karena gini, mungkin kita di asrama tuh terkontrol bagaimana HP itu dikumpul kayak gitu. Mungkin tapi orang-orang di luar sana tuh kayak habis bangun yang terpikirkan adalah HP. Bahkan kayak habis bangun langsung ambil HP, scroll TikTok atau scroll sosial media gitulah. Tapi jadi menurut saya yang menjadi tantangan bagi remaja sekarang tuh sosial media yang membuat mereka mungkin jauh dari Tuhan gitu. Kalau menurut saya sih kayak di sosial media juga kayak tren-tren, kan ada tren-tren yang kayak dilihat itu keren oleh anak-anak remaja. Kayak tren sosial media lah, kayak macam apa gitu. Dan sebenarnya itu tidak baik gitu, tidak baik untuk kita begitu. Untuk merusak kita punya diri, menjauhkan kita dari Tuhan juga. Contohnya juga, jadi kita kalau menggunakan sosial media itu mungkin harus lebih berhati-hati. Terus juga mungkin teman ya, bisa jadi teman tuh kayak ajak-ajak hal yang tidak baik gitu. Jadi bisa itu lebih ke lingkungan gitu ya. Lingkungan kita tuh juga akan menentukan kita punya kedekatan kita dengan Tuhan. Bisa jadi kita teman tuh mengakibatkan kita tidak tinggal dalam Tuhan. Jadi kita di luar dari Tuhan begitu. Jadi mungkin kita kalau pilih-pilih teman tuh teman yang baik, yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan begitu, bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Kan kadang tuh ada yang teman-teman kayak kalau kita kayak mau berdoa atau apa sedikit bicara nama Tuhan itu langsung kayak so suci lah, so rohani lah apa. Nah, kita tuh mungkin bisa lihat dari situ kalau ini kita bisa membedakan juga dari kelakuan kita teman-teman. Boleh kita berteman tapi mungkin bisa kita yang bantu teman kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, atau kalau memang tidak bisa kita tetap teman sama dia sebagai sesama manusia kan saling mengasihi toh. Kita tetap mengasihi dia tapi kita tidak mengikuti
apa yang dia lakukan tuh kalau kita sudah tahu tidak benar jangan kita ikuti gitu. Jadi menurut saya tantangannya lingkungan teman di sekolah dan sebagainya. Oke, kalau apa? Terus bagaimana sih caranya kita meyakinkan orang-orang untuk meyakinkan orang-orang supaya mereka tuh tidak ragu begitu untuk tinggal di dalam Tuhan. Kalau menurut saya sih supaya tidak ragu itu mungkin mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita tinggal di negara di mana mayoritasnya bukan Kristen begitu. Jadi kita bisa dengan mulai dari diri kita masing-masing. Karena kalau kita mau mengubah orang tuh agak akan susah kalau kita belum mengubah diri kita begitu. Jadi kita mulai dari diri kita coba ubah diri kita untuk tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan itu artinya kalau kita tinggal dalam suatu negara, artinya kita kan harus mengikuti dia punya aturan aturan di negara. Nah, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita juga harus mengikuti perintah-perintah Tuhan begitu. Jadi dengan kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, berarti itu kan kita akan melakukan semua hal yang benar menurut Tuhan toh. Dengan begitu kita akan dipandang bagus begitu loh dari orang di sekitar kita lihat, oh ternyata nih remaja Kristen tuh kayak gini, baik, terus rajin berdoa, rajin ibadah, terus suka menolong, mengasihi sesama, pokoknya semua hal yang baik gitu. Jadi dengan begitu mungkin orang lain akan menyadari kalau kita Tuhan ini luar biasa. Mungkin mereka tidak percaya, jadi kita mungkin sering ngobrol atau mereka jadi ikut begitu. Jadi mungkin mulai dari kita sendiri. Iya, saya setuju sekali dengan pernyataan itu. Jadi kalau untuk meyakinkan orang itu lebih kepada itu mulai dari diri kita sendiri. Dimana kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai Tuhan dan kita pakai kehidupan, maka itu kita punya tindakan tuh akan mencerminkan nilai-nilai itu gitu. Nah, misalkan aja kayak kita membantu orang di sekitar kita, ataupun kita kayak orang lagi kesusahan kita bantu, mungkin orang akan terberkati dari hal-hal kecil itu gitu. Oh, ternyata itu ternyata Tuhan begitu baik ya, kayak gitu. Mereka akan terberkati dari apa yang kita lakukan. Nah, mereka akan semakin yakin dengan itu dari peristiwa yang ada gitu. Karena manusia tuh kadang tidak percaya kalau tanpa ada bukti begitu. Nah, mereka akan lebih percaya kalau mereka lihat tindakannya langsung begitu. Nah, itu cara yang paling yang paling paling ampuh untuk meyakinkan orang untuk tinggal di dalam Tuhan. Mungkin jadi kita perlu tinggal dalam Tuhan toh biar kita terlindungi dan juga bisa membuat orang lain lebih dekat dengan Tuhan, membuat kita juga lebih dekat dengan Tuhan, terus membantu orang lain juga melihat kita kalau dekat dengan Tuhan damai. Mungkin mereka juga bisa dekat dengan Tuhan terus damai juga begitu. Jadi mungkin itu saja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Bye.